Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua diri. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum Bapak mulai untuk pembelajaran hari pagi hari ini, Bapak mau mengecek kehadiran kalian. Oke? Nah, perhatikan namanya yang dipanggil. Jadi jawab jujur ya. Adel Ramadan ada? Oke. Agus Fitra Darmadi. Oke. Arsya Sacina Babi. Didi Kurniawan. Ihsan Akbar, Maulida Rahma, Nasya Ramadan, Puspa Ananta, Raihana Maulida, Rehan Danwarta, Riki Ardian, Safira, Siren Syahira, Fiko Maulana, dan Yogi Hendi Katama. Oke, baiklah, semuanya hadir ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan untuk pembelajaran hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Bagi Menteri. Sudah pada hafal kan? Nah, sebelum kita mulainya, ada baiknya kita berdiri. Oke, semuanya berdiri. Oke, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional, selanjutnya ada sedikit games ini. Games ini adalah sering disingkat dengan ice breaking. Nah, ada yang tahu sebelumnya games sikut, sakit, dan sikat? Tahu? Nah, games ini ada bawa-bawakan. Nah, ini Bapak bagi aja ya. Caranya itu gimana Pak? Caranya itu adalah rebutan pulpen. Oke? Rebutan pulpen. Nah, nanti ini Bapak bagi nih. Ini 2 orang ini rebut 1 pulpen. 3 orang ini rebutan jadi 1 pulpen. Oke? Nah, ini 1 pulpen. Nah, ini 1 pulpen. Ini simpan. Nah, ini rebutan 1 pulpen. Dan ini 3 orang di 1 pulpen. Jadi disimpan pulpennya. Nah, ini 2 orang ini rebutan 1 pulpen. Oke, ini 3 orang ini rebutan 1 pulpen. Pulpen yang lainnya silakan disimpan dulu. Oke, semuanya berdiri.
Nah, fokus ya, fokus. Oke, fokus ya. Kalau Bapak bilang sikut, pegang sikut. Kalau Bapak bilang sakit, pegang perut. Kalau Bapak bilang sikat, ambil pulpennya. Oke, konsentrasi. Nah, sikut. Nah, pegang sikutnya. Sakit. Sikut lagi. Nah. Sakit. Sikat. Nah, ini. Nah, ini mana yang benar? Nah, oke. Silakan duduk kembali. Itu tadi adalah sedikit mengenai speaking yang nanti ada hubungannya dengan materi kita untuk kali ini, yaitu materi kita mengenai cita-cita dan karir. Nah, kenapa Bapak buat speaking ini rebutan pulpen? Karena untuk menggapai cita-cita harus ada namanya perjuangan, fokus untuk menggapai cita-cita. Oke? Nah, makanya tadi Bapak sampaikan hubungan antara speaking ini dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi mengenai cita-cita dan karir, sedikit Bapak ulang kembali mengenai belajar kita yang telah lalu, yaitu belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu yang seperti minggu lalu telah Bapak sampaikan adalah bagaimana kita mampu untuk belajar secara pribadi, secara mandiri, tanpa apa namanya bisa dibilang kalau tidak ada guru pun kita harus siap belajar mandiri. Oke, itu mengenai ulasan dari pelajaran minggu lalu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah mengenai cita-cita dan karir. Apa itu cita-cita dan karir, Pak? Sebelumnya Bapak tanya dulu, di sini ada nggak yang nggak punya cita-cita? Nah, sekarang yang nggak punya cita-cita Bapak tanya dulu, ada kan? Nah, ada nggak yang punya cita-cita? Ada. Nah, cita-cita itu adalah impian kita untuk yang akan datang. Impian kita untuk masa depan. Nah, ini adalah cita-cita dan tujuan, yaitu agar dapat memahami pentingnya cita-cita, karir, dan masa depan, dan memahami cara menggapai cita-cita tersebut sebagai semangat hidup dalam meraih sukses di masa depan. Nah, berikutnya cita-cita menentukan arah dan tindakan kita. Tanpa memiliki cita-cita, kita hanya berputar-putar tanpa harus kemana. Sekalipun itu mempunyai ide dan kesempatan yang besar, cepat atau lambat, masa depan pasti akan menghampiri setiap orang. Tapi kita tidak boleh membiarkan masa depan terjadi begitu saja. Milikilah cita-cita selagi kita masih ada kesempatan. Cita-cita sangat berperan penting bagi suatu kesuksesan. Mengapa? Karena cita-cita mencakup tujuan, sasaran, atau impian yang hendak diwujudkan. Cita-cita membuat orang mengerahkan potensi dirinya secara maksimal. Tidak ada kesuksesan yang kebetulan bisa diraih. Setiap kesuksesan yang kecil selalu didahului dengan adanya cita-cita. Nah, ini contoh gambar dan cita-cita. Cita-cita memerlukan perjuangan. Perjuangan memerlukan pengorbanan, sedangkan pengorbanan memerlukan ketabahan dan kekuatan jiwa.
Jadi setiap cita-cita itu harus ada pengorbanan. Kalau bagi kalian, pengorbanan saat ini adalah belajar. Jadi banyakkan waktu untuk belajar agar mencapai cita-cita dengan baik. Cita-cita sama dengan impian. Kalau kalian punya mimpi, itu hampir sama dengan mimpi kita. Maka harus kita wujudkan mimpi tersebut. Banyak cara mewujudkan cita-cita. Banyak cara mewujudkan cita-cita. Salah satunya, yang pertama adalah usaha. Ini usaha yang paling penting ini. Bagi kalian, usaha saat ini adalah belajar. Ya, Bapak tekankan sekali lagi, usaha saat ini wajib kalian lakukan adalah belajar. Usaha yang bagaimana harus dilakukan untuk mencapai cita-cita? Nah, seperti Bapak sampaikan ini, ada belajar. Nah, kalian sempatkan waktu untuk belajar. Hubungkan dengan materi kurang belajar mandiri. Nah, ada hubungannya dengan kegiatan saat ini, yaitu belajar. Ketika guru tidak sedang ada di kelas, manfaatkan dengan belajar mandiri. Jadi jangan, Bapak tekankan sekali, jangan bermain-main. Kalau waktunya belajar, belajar. Waktu main-main ada, jam istirahat. Jadi waktu itu adalah kesempatan yang tidak akan berulang kembali lagi. Jadi kalau waktunya belajar ya belajar, istirahat. Jangan dibalik, belajar untuk dibuat istirahat. Nah, berikutnya ada sekolah. Nah, ini salah satu yang paling penting juga untuk mencapai cita-cita, yaitu sekolah. Jangan putus sekolah. Bapak tekankan sekali lagi bagi kalian adalah harapan bangsa. Jangan putus sekolah, sebab untuk menjadi seorang contoh nih nanti, menjadi seorang guru itu harus sekolah dan mencapai sarjana. Setelah nanti SMP, SMA, dan lanjut ke perguruan tinggi, nah itu harus bersekolah terus. Jadi wajib, kalau kita mau mencapai cita-cita kita sebagai seorang guru, wajib bersekolah. Gitu juga kalau yang punya cita-cita menjadi seorang tentara, TNI. Nah, itu juga harus bersekolah. TNI minimal itu adalah tamatannya SMA. Tidak ada yang lulusan SMP. Apalagi SMP itu nggak ada lagi sekarang. Minimal harus SMA. Gitu juga yang cita-citanya sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai polisi, minimal SMA. Kalau mau jadi tentara atau polisi, kalau mau jadi dokter, ada lagi setelah SMA itu, yaitu kuliahan, lanjut lagi dia sekolahnya bisa sampai 5 atau 8 tahun kalau menjadi seorang dokter. Nah, berikutnya ada berdoa. Ini nggak skala penting juga dari yang sebelumnya tadi. Berdoa dan beribadah. Ini Bapak tekankan. Berdoa yang paling penting itu setelah beribadah. Yang kita lakukan sebagai seorang muslim, berdoa setelah sholat. Jadi Bapak sarankan setelah sholat itu sempatkan untuk berdoa. Itu adalah waktu yang kita juga. Berdoa ini juga, nah ada doa atau restu dari orang tua. Restu dari orang tua ini juga menentukan kita untuk keberhasilan masa depan. Setiap pagi itu Bapak sarankan kepada kalian agar sebelum berangkat ke sekolah harus restu atau salam dari orang tua. Salam itu adalah bentuk restu dari orang tua. Cium tangan orang tua. Dengan begitu, ya insya Allah mudah-mudahan kita datang ke sekolah menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang berkah, yang nanti berguna bagi kita, bagi negara juga.
Nah, faktor yang menghambat cita-cita ini ada juga beberapa faktor yang nanti bakal menghambat cita-cita kita. Kurang pintar. Kurang pintar ini sebenarnya kesalahan kita karena kita yang kurang belajar. Coba kita terapkan satu hari itu ada waktu-waktu yang memang harus belajar dan ada yang untuk bermain. Jangan semua itu dibuat untuk main-main. Jadi kurang pintar itu kurang kesalahan kita kurang belajar. Setelah kegiatan di sekolah, mungkin nanti di rumah ada waktu istirahat dan ada waktu untuk belajar kembali. Bapak usahakan malam itu sebelum kalian istirahat buka bukunya, diulang lagi pelajarannya buat besok hari atau dan diulang lagi pagi hari. Belajar yang bagus itu di pagi hari. Kalian bangun jam 4 subuh, bangun mandi, kalian buka buku, baca kegiatan apa untuk pembelajaran. Lalu itu yang paling bagus. Semua akan bisa diingat pagi hari. Ada juga faktor yang berikutnya kemiskinan. Nah, kemiskinan ini juga bisa kita atasi dengan belajar. Caranya gimana Pak? Kalau kita rajin, kita pintar, kita mendapatkan beasiswa. Beasiswa ini ditanggung oleh negara. Banyak loh sekarang yang masih muda itu menjabat sebagai menteri. Itu karena dia pintar. Pintarnya dari mana Pak? Saya dapat beasiswa. Jadi nggak ada, memang kemiskinan itu menghambat, tapi ada solusinya untuk menggapai cita-cita. Ada juga kemungkinan faktor cacat bawaan sejak lahir. Nah ini faktor cacat, contohnya itu tidak punya kaki. Nah dengan begitu pun ada banyak yang dilakukan untuk menggapai cita-cita. Dengan ya Bapak tekan sekali lagi belajar atau meningkatkan kemampuan di bidang lainnya. Kalau dia cacat di bagian kaki, dia masih bisa menggunakan tangan. Kalau dia punya bakat di bagian olahraga, mendalami olahraganya. Kalau di bagian kaki dia cacat, dia kan masih bisa berenang, ya kan, menggunakan tangannya. Nah, dia berdalam olahraganya di bagian berenang. Lalu akan mencapai kesuksesan juga sesuai dengan cita-citanya. Nah, tetapi cacat jangan dijadikan alasan nih untuk berhenti berjuang. Ini ada gambar juga di mana dia tidak punya kaki, tapi dia punya semangat, cita-cita. Nah, ada alat yang bisa membantu dia untuk berlari. Jadi dia dapat memperjuangkan cita-citanya. Jadi tidak mudah kata menyerah. Ada gambar berikutnya yaitu seseorang yang tidak bisa melihat, ya kan, tidak netral, kalau bisa bilang seperti itu. Tapi dia punya bakat, dia bisa bermain biola. Nah, dia mampu belajar dan menggapai cita-citanya. Ada berikutnya yaitu faktor pendukung terwujudnya cita-cita. Yang pertama ini motivasi diri. Nah, untuk motivasi diri ini sangat penting. Kita harus punya motivasi dalam diri kita ini. Ya kan, punya motivasi dalam diri kita. Apa motivasi kita? Untuk saat ini kalian bisa motivasinya itu adalah orang tua. Bagaimana orang tua bekerja dengan setiap harinya mencari nafkah untuk kita agar dapat bersekolah. Jadi kita mesti bersyukur, harus bersyukur karena kita punya orang tua dan itu kita jadikan motivasi dalam diri kita untuk menggapai cita-cita. Yang kedua adalah dukungan penuh dari kedua orang tua dan keluarga.
Nah, dukungan ini pun juga sangat besar pengaruhnya. Anak yang selalu diperhatikan orang tuanya itu mudah-mudahan kesuksesan dia atau kepintaran juga di atas rata-rata. Contoh ini, anak yang sering diperhatikan sama orang tuanya, hal kecil aja seperti menanyakan mengenai pembelajaran yang tadi di sekolah, itu hal kecil, atau menanyakan PR-nya. Nah, itu suatu bentuk dukungan dari orang tua untuk seorang anak agar rajin belajar. Nah, di luar sana kita perhatikan sebagian anak yang tidak mendapatkan dukungan atau perhatian dari orang tuanya. Banyak loh anak-anak di luar sana yang belakangan ini viral, sering tawuran, ya kan? Nah, di sosial media kita belakangan ini ada itu beredar video tawuran persis. Itu juga kurang perhatian dari orang tuanya, tidak diberikan perhatian, kapan pulang, jam berapa harus pulang. Nah, itu juga bagian dari orang tua. Nah, ini pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Ini ada beberapa pembagian untuk pengetahuan dan wawasan. Ada jaminan adanya biaya, faktor lainnya juga. Nah, terakhir, wujudkanlah segala impian dan cita-cita agar kemampuan juga bisa berguna bagi orang lain. Nah, ini kita tekankan terakhir sekali lagi. Ini cita-cita ini sangat penting untuk kalian di masa depan, ya. Wujudkanlah cita-cita kalian. Oke? Jangan putus sekolah. Nah, untuk berikutnya Bapak memberikan sedikit refleksi atau kegiatan kalian di mana kalian harus menggambarkan cita-cita kalian di kertas, ya kan? Telah disediakan. Nah, untuk itu silakan kerjakan di kertas lembar, dibuat di situ, digambar cita-cita kalian. Buat nanti di bawahnya nama, kelas, dan cita-cita. Oke, silakan kerjakan. Bapak tunggu waktunya nggak lama-lama ya. Mungkin sekitar 5 menit ya. 5 menit.
Nah, waktunya udah selesai. Oke, ini banyak sekali nih. Ada cita-cita sebagai dokter, guru. Nah, berikutnya Bapak manggil salah satunya yaitu si Arsya Suci Nabawi untuk menampilkan hasil cita-cita di sini. Apa ini cita-citanya nih si Arsya? Ya, kasih dulu nih sama kawan-kawannya. Cita-citanya adalah, wah ini sangat mulia, sebagai seorang guru. Kenapa si Arsya memilih cita-cita sebagai seorang guru? Iya, karena ingin berdasarkan ada bangsa. Tepuk tangan dulu, terus si Arsya. Nah, silakan dulu. Selanjutnya si Yogi. Yogi Pratama. Ini yang cita-citanya ya. Wah, dia menjadi seorang tentara. Kenapa si Yogi ingin menjadi seorang tentara? Karena saya ingin membela negara. Wah, tepuk tangan dulu. Ini cita-cita sebagai guru. Nah, cita-cita kalian ini adalah suatu impian kalian agar nanti bisa terwujud. Oke, Bapak doakan apa yang kalian cita-citakan ini agar segera terwujud. Nah, berikutnya di apa ini ya? Ini cita-citanya ada berikutnya. Nah, si Iko nih, Iko, mari Iko. Iko cita-citanya ini apa Iko? Nah, dari Iko. Iko cita-citanya, wah, ini dari gambarnya kita udah paham nih. Jadi seorang tentara. Iya Iko ya. Kenapa Iko milih jadi seorang tentara? Membela bangsa. Wah, membela bangsa hebat. Silakan duduk. Tepuk tangan buat sini. Lanjut. Ini ada. Nah, nih kamu kayaknya dua maju depan. Kamu buat apa itu? Jadi tunjukkan kepada kawan-kawannya. Nah, dari gambarnya, namanya siapa? Nasya. Cita-citanya seperti dokter. Kenapa sih seperti dokter? Wih, akan biar bisa melihat semua orang. Bagus. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk itu ini cita-citanya ini dapat kumpul dan Bapak bisa mulai. Jangan lupa ditulis nama ya. Nama. Nah, ini jangan lupa nama. Oke. Enggak. Oke. Nah, Bapak tekankan sekali lagi, cita-cita itu penting ya untuk kita semua ya, agar apa yang kita impikan itu dapat terwujud. Cita-cita itu untuk karir kita masa depan juga, bagaimana keberhasilan kita, bagaimana kita dalam memperjuangkan masa depan. Jadi setiap orang harus punya cita-cita. Cita-cita yang bagus. Ini Bapak tengok cita-citanya bagus-bagus ini. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai tentara, ada juga sebagai guru, polisi dan lainnya. Ini ada yang sebagai korban, ada yang sebagai polisi. Nah, untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan, kalian harus tetap pertama belajar. Bapak tekankan sekali lagi, belajar. Setelah itu ada tadi apa? Setelah belajar berdoa, ya kan? Berdoa
Minta restu kepada orang tua, ya kan? Berdoa dan beribadah, minta restu kepada orang tua, itu yang paling penting. Ah, oke, itu berikutnya Bapak harapkan di pertemuan berikutnya ini adalah cita-cita, nanti namanya cita-cita tadi, cita-cita dan karir. Apapun cita-cita kalian, itu kalian harus rajin belajar, berdoa, minta restu kepada orang tua, ya. Bentar ya, Bapak nilai dulu nih ya. Yang jadi seorang tentara, yang jadi seorang guru, ada yang jadi seorang pilot, ada yang jadi seorang dokter, ada yang jadi guru juga, seorang perawat. Nah, sedikit lagi yang Bapak sampaikan ini mengenai cita-cita, itu cita-cita memerlukan perjuangan, ya kan? Perjuangan memerlukan pengorbanan, sedang pengorbanan memerlukan ketabahan dan kekuatan. Jadi kalian harus siap pengorbanan saat ini adalah waktu. Nah, untuk hubungan-hubungan berikutnya, mungkin nanti hubungan berikutnya ada sedikit mengenai suksesan, bagaimana kita mencapai kesuksesan. Ya. Kalau Bapak tanya, ya kan, kalian ini cita-cita tadi dari umur, ya. Kalau mulai, coba tadi namanya Hiram. Kalau Hiram untuk mewujudkan cita-citanya itu seperti apa? Banyak belajar. Kalau si Ihsan untuk mewujudkan cita-citanya, cita-citanya apa Ihsan? Polisi. Kalau untuk mewujudkan cita-citanya itu harus seperti apa? Belajar dan berdoa. Kalau kamu, Yogi, iya, banyak belajar. Tadi cita-citanya apa? Tentara. Bagus. Untuk membela negara. Kamu
Cita-citanya teh, oh ini si apa tadi ini kamu cita-citanya guru. Kenapa pengen menjadi guru? Karena mencerdaskan bangsa. Si Agus ingin menjadi guru juga. Kenapa Agus ingin menjadi guru? Agar dapat mencerdaskan bangsa. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum Bapak tutup kegiatan belajar kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dipimpin oleh kelasnya. Ya, silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Bapak tutup. Ini hari ini hubungan antara yaitu cita-cita ini, berharap kalian dapat terus menggapai cita-cita kalian, apa yang telah kalian impikan. Jangan putus semangat, terus belajar, ya. Jangan gara-gara hal sepele udah putus sekolah, ya. Terus belajar, terus bersekolah, tingkatkan terus prestasi kalian, ya kan. Bersekolah terus sampai ke jenjang lebih tinggi, kalau bisa nanti sampai ke luar negeri, ya. Itu lulusan luar negeri bakal jadi orang yang berhasil, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Dan mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada yang belum jelas mengenai pelajaran kita tadi? Nanti kalau misal ada yang belum jelas, dapat ditanyakan di minggu depan, ya. Oke, Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.